Kegiatan pembukaan pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Pada bawa bekal hari ini? Kegiatan membaca doa. Memimpin doa hari ini? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daryl untuk hari ini. Hari ini Mengecek siapa kehadiran yang siswa. cek temen ya? Mutiara ya, Mutiara kabarnya katanya sakit. Lalu ada siapa lagi? Arfa juga sakit. Oh, Dio kenapa? Sakit juga? Baik, sekarang kita yang pertama mulai dengan pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kemagnetan ya. Ada kalau misalnya kutub yang berlawanan maka akan saling menarik. Sedangkan kalau yang senama maka akan menolak. Baik, hari ini kita masuk ke bab baru yaitu bab 4. Perkenalan dengan bumi kita. Siapa yang di sini makhluk bumi? Ya. Iya, kita semua adalah makhluk bumi. Perkenalan bumi kita. Penyampaian tujuan pembelajaran. Perkenalan bumi kita yang diharapkan adalah kalian mampu mengetahui struktur lapisan bumi, yaitu ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan penampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Ini kita akan mulai dengan litosfer atau daratan. Daratan adalah penampakan bumi bagian daratan berupa dataran tinggi dan dataran rendah seperti gunung, lembah, bukit, dan sebagainya. Lalu sini ada gunung. Siapa yang sudah pernah mendaki gunung? Gunung apa? Kata ya? Gimana cuacanya di sana? Rasanya seperti apa? Dingin ya? Dingin. Apa sih Bu gunung itu? Gunung itu bagian kerak bumi yang lebih tinggi dari di area sekitarnya. Gunung biasanya memiliki ciri curam yang secara signifikan menyingkap batuan dasarnya. Gunung berbeda dari dataran tinggi karena memiliki daerah puncak yang terbatas. Gunung lebih besar dari sebuah bukit, biasanya memiliki ketinggian setidaknya 300 meter di atas tanah. Ini ibu kutip dari Google yaitu Wikipedia di sana. Lalu ada contoh lain dari penampakan di litosfer yaitu bukit. Coba tolong bacakan Yogi. Tuh, berarti kalau anak gunung disebutnya dengan G. Lalu di sini ada lagi lembah. Ibu mau minta aura, mana aura? Apa itu lembah? Nah, lembah
itu biasanya dihapit dengan dua pegunungan. Biasanya di situ adanya lembah. Lalu selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu penghasil apa biasanya? Perkebunan. Perkebunan apa? Kalau teh, betul. Ibu minta coba bacakan oleh Daryl. Dataran tinggi, dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 mdpl, yaitu satuan ketinggian ya. Lalu di sini ada lagi dataran rendah. Dataran rendah coba awal tolong dibacakan. Tuh, sekali di sana berarti biasanya kita nih lihatnya di dataran rendah. Biasanya digunakan untuk pertokoan, untuk pabrik-pabrik di dataran rendah itu. Kemudian di sana ada yang kedua atau hidrosfer atau perairan. Coba tolong dibacakan Malika. Lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Luas permukaan bumi digenangi air sekitar 71% dari permukaan bumi, baik yang di lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Nah, ingat nak, kalau untuk mencapai semua berarti 100%. Sedangkan perairan kita 71%. Berarti hanya sekitar kurang lebih 29 yang daratan. Ada contoh dari perairan yaitu pantai. Lalu di sini ada lagi danau. Coba bacakan Patan. Nah, berarti dia di dalam kurungan. Danau itu ada dua, danau buatan dan danau alami. Coba perhatikan, kalian pernah nggak ke danau yang buatan? Di Ciseeng tahu? Di sana ada danau buatan. Jadi sengaja dikeruk supaya menjadi genangan air yang besar. Lalu di sini ada atmosfer atau lapisan udara. Di Kansa, coba mana Kansa? Ya, bacakan. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Nah, siapa cung yang sudah pernah ke pantai? Ke pantai mana misalnya? Ancol. Mengenal 5 macam lapisan atau atmosfer bumi. Ada dari 700 sampai 10.000 km. Ada termosfer atau 8.000 sampai 700 km. Ada stratosfer 50 sampai 80 km. Ada mesosfer 12 sampai 50 km. Ada troposfer 0 sampai 12 km. Ini biasanya kalau misalnya pesawat hanya sampai di sini saja nak. Kalau ke sini sudah ini meteor. Apalagi ini keluar angkasa di sini. Di sini adalah untuk satelit. Jadi keluar dari bumi. Karena atmosfer itu adalah lapisan yang membungkus bumi. Lalu di sana ada dari atmosfer itu ada udara. Coba Indah. Nah, kalian yang dihirup adalah udara yang disebut dengan oksigen. Kita memperoleh banyak oksigen di bawah apa? Kalian tahu di bawah pohon. Ketika siang hari mereka melakukan fotosintesis, lalu mereka akan menghasilkan oksigen. Kenapa? Ketika kita siang hari di bawah pohon itu terasa sejuk. Dan kalau malam mereka mengeluarkan karbon dioksida atau racun. Nah, selanjutnya kita beralih ke cuaca. Siapa yang mau membacakan cuaca? Jadi yuk. Yang sah sekarang. Dari pengertian cuaca ini, kalau misalnya mendung, mau hujan itu termasuk cuaca bukan? Ya, karena ini ciri-cirinya adalah terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktunya bisa hanya beberapa jam saja. Hujan termasuk cuaca. Selanjutnya,
Oke, baik. Ada berapa? Ada 6 unsur yang bisa menyebabkan perubahan cuaca. Nah, di sini sekarang ada yang namanya siklus air. Siklus air atau hidrologi adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Sirkulasi air terjadi melalui beberapa proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan konsumsi. Siklus air pertama kali digambarkan oleh Bernard Manesi. Nah, di sini lihat, dari mulai air dari bawah diserap ke atas, masuk ke awan, kumpul di awan, maka akan terjadi turun hujan, dan selalu seperti itu. Siklusnya yang disebut namanya siklus air, dan itu tidak akan berhenti terus-terusan. Kalau berhenti, maka ekosistem yang di dalam bumi akan terganggu. Menonton video pembelajaran. Dan sudah memahami tentang bagaimana bumi kita. Di sana ada berapa bagian? Ada 3. Ada apa saja? Kalau litosfer itu mengenai apa? Daratan. Kalau hidrosfer, perairan. Kalau atmosfer, udara. Baik. Di sana Tugas sekarang kelompok. sudah ada untuk tugas kelompok. Silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Presentasi hasil kerja kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan bagian-bagian bumi. Di sini ada litosfer. Litosfer adalah permukaan bumi yang sering kita lihat sehari-hari. Contohnya ada pegunungan, lembah, dan dataran rendah. Terus juga ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bagian permukaan bumi. Contohnya ada troposfer, awan, lapisan ozon, dan lapisan bumi. Terus juga ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang sering kita lihat sehari-hari. Contohnya perairan, danau, pantai, dan air terjun. Segitu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerjaan Alkap Didi Mandiri. Pembahasan hasil Alkap Didi Mandiri. Di sana ada 10 kata. Salah satunya apa katanya? Air. Lalu awan. Lalu panas, hujan, matahari, udara, bumi. Dah. Terus apa lagi? Hujan. Air ya. Dari 10 itu adalah yang sebagian besar adalah unsur-unsur cuaca. Sekarang Ibu boleh minta salah satu siswa Mengerjakan soal evaluasi.
Resume pembelajaran oleh peserta didik. Yang lain didengarkan, siapa tahu ceritanya berbeda. Yuk, hari ini kita belajar tentang apa? Belajar tentang bagian-bagian bumi, ada kerja kelompok, kerja individu. Nanti kerja kelompok, kerja bareng tentang bagian bumi untuk menjelaskan bagian bumi ada atmosfer, hidrosfer, litosfer. Seperti itu. Baik, terima kasih. Betul apa yang disampaikan dengan Hawa? Kegiatan penutup pembelajaran refleksi. Menyenangkan. Ilmunya yang dipelajari hari ini bisa diperoleh oleh kalian? Saya. Mudah-mudahan hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, terutama di materi ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 4, yaitu mengenal bumi kita. Setelah ini kalian, harapkan kalian sudah mengenal apa sih yang ada yang di bumi ini, bagian-bagiannya yang 3 tadi. Apa itu litosfer atau daratan? Hidrosfer atau perairan? Atmosfer atau lapisan kulit bumi atau udara. Baik, Ibu harapkan untuk pertemuan yang akan datang tentang IPAS kalian mempelajari tentang lebih lanjut tentang bagaimana bumi itu terbentuk. Bisa? Di rumah nanti kita lebih giat lagi Mengerjakan soal evaluasi. Sudah selesai semua? Sulit tidak lembar kerjanya? Di sana ada 10 kata. Salah satunya apa katanya? Air. Lalu? Awan. Lalu? Panas. Hujan. Matahari. Udara. Bumi. Udah. Terus apa lagi? Hujan. Air ya. Dari 10 itu adalah yang sebagian besar adalah unsur-unsur cuaca. Sekarang Ibu boleh minta salah satu siswa menceritakan apa yang kita pelajari hari ini. Awak coba Ibu minta tolong ke depan. Yang lain didengarkan, siapa tahu ceritanya berbeda. Yuk, hari ini kita belajar tentang apa? Belajar tentang bagian-bagian bumi, ada kerja kelompok, kerja individu. Nanti kerja kelompok, kerja bareng tentang bagian bumi untuk menjelaskan bagian bumi ada atmosfer, hidrosfer, litosfer. Seperti itu. Baik, terima kasih. Betul apa yang disampaikan dengan Hawa? Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ilmunya yang dipelajari hari ini bisa diperoleh oleh kalian? Saya. Mudah-mudahan hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, terutama di materi ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 4, yaitu mengenal bumi kita. Setelah ini kalian, Ibu harapkan kalian sudah mengenal apa sih yang ada yang di bumi ini, bagian-bagiannya yang 3 tadi. Apa itu litosfer atau daratan? Hidrosfer atau perairan? Atmosfer atau lapisan kulit bumi atau udara. Baik, Ibu harapkan untuk pertemuan yang akan datang tentang IPAS kalian mempelajari tentang lebih lanjut tentang bagaimana bumi itu terbentuk. Bisa? Di rumah nanti kita lebih giat lagi berliterasi. Baik, untuk